Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang peran Tondano. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Indira Iskandar Putri, selaku Ketua Kelompok 5. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota lainnya, yaitu Said Ahmad, Muhammad Zidan Adrian, dan Muhammad Saifullah. Perang Tondano yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Perang ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilitas pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Perang Tondano I. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa atau Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di tanah Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang, tetapi mulai abad ke-17, hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Hal ini karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lagi bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung Sungai Temberan yang mengakibatkan aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Pasukan VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang berpusat di Danau Tondano. Simon Kos kemudian memberikan ultimatum yang isinya antara lain, orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. Orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Ternyata rakyat Tondano bergeming dengan ultimatum VOC tersebut. Simon Kos sangat kesal karena ultimatumnya tidak diperhatikan. Pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah itu, rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk, tetapi tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa, mereka kemudian mendekati VOC agar membeli hasil-hasil pertaniannya. Dengan demikian, terbukalah tanah Minahasa oleh VOC. Berakhirlah Perang Tondano I. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan perkampungannya di Danau Tondano ke perkampungan baru di daratan yang diberi nama Minawanua atau Ibu Negeri. Perang Tondano II. Perang Tondano II sebenarnya sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapat mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi. Mereka yang dipilih adalah suku-suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian berperang adalah orang-orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Daendels melalui Kapten Hartings, Residen Manado, Prediger segera mengumpulkan para ukung. Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik. Belanda menargetkan 2.000 pasukan Minahasa yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Daendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Banyak di antara para ukung mulai meninggalkan rumah. Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano Minawanua. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa, serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua.
Walaupun sudah malam, para pejuang tetap dengan semangat yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Pasukan Belanda merasa kewalahan. Setelah pagi hari, tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung ini seperti tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Tiba-tiba dari perkampungan itu, orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya, sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Seiring dengan itu, sungai Tembaran yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dari jarak jauh, Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawanua. Tetapi justru tentu tidak efektif. Begitu juga dengan serangan yang dari danau tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tondano Minawanua. Bahkan terdengar kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.